kasus penganiayaan yang menimpa Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru. Kasus ini bermula pada April 2024, ketika Supriyani dituduh menganiaya muridnya yang berinisial D, anak seorang anggota polisi. Hasil visum dari Puskesmas Baito menunjukkan bahwa korban mengalami luka di bagian paha belakang, diduga akibat pukulan menggunakan batang sapu ijuk. Saat kejadian, D masih duduk di kelas 1 SD, dan kini sudah naik ke kelas 2. Setelah 5 bulan penyelidikan, pada Oktober 2024, Polres Konawe Selatan menyatakan bahwa bukti sudah cukup untuk melanjutkan kasus ini ke kejaksaan. Namun, Supriyani dan kuasa hukumnya, Samsudin, menganggap penahanan ini penuh kejanggalan. Kliennya dituduh melakukan penganiayaan pada 24 April 2024, tetapi penahanan baru dilakukan setelah ia tidak dapat memenuhi permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari orang tua korban. Menanggapi penahanan Supriyani, puluhan guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia Konawe Selatan menggelar aksi untuk mendesak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani. Mereka menyatakan bahwa Supriyani adalah korban kriminalisasi dan meminta agar kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Kami meminta kepada Kajari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan atas saudara kami Supriyani SPD, guru SDN 4 Baito, dengan pertimbangan 22 Oktober 2024, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akhirnya menangguhkan penahanan Supriyani setelah seminggu berada di lapas perempuan kelas 3 Kendari. Penangguhan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Stevie Rosano. Sementara itu, Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem, membantah adanya kriminalisasi terhadap Supriyani, menegaskan bahwa penanganan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau gimana? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonoraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporan? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Supriyani yang dimediasi oleh kepala desa, jadi kepala desa siap bersaksi. Kepala desa dia bersaksi, dia akan damaikan persoalan ini dengan harapan 2 hal. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Ini kriminalisasi. Dia dimintakan harus mundur, bersurat ke kepala dinas supaya dia mundur jadi guru. Padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian menurut saya ada ruang juga yang menyebabkan kasus ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi ada 2 saksi anak. Saya nggak ngerti nanti kuasa hukum PGRI, karena ini sudah terlibat kuasa hukum PGRI Pusat dan PGRI Konsel ini akan terlibat di kasus ini. Saya juga telepon sama ibu tadi. Saya tidak terlalu mengerti hukum, apakah misalnya anak saya itu bisa menjadi saksi. Tapi saya tadi cross check, ternyata anak-anak ini adalah anak tetangga dari Pak Polisi, yang kerja orang tuanya sama Pak Polisi. Terus sudah diajak gimana? Tapi kan, mestinya kan kalau dia jadi saksi itu kan mestinya harus disaksi oleh ini. Hanya katanya di kesaksian itu baku tabrak juga. Ibu Supriyatin satu dia bilang ada yang baju
Artinya saya curiga di sini ada permainan. Karena aneh. Masa siswa yang lain dia tahu kalau dia mau pukul di mana? Karena memang hari Rabu kejadian yang difitnahkan dia melakukan itu. Nah, kemudian hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi. Ada kesan pemerasan. Saya sedih. Ya, jadi saya terus terang, saya sekelaku Ketua PGRI Nusantara dan Ketua Pusat PGRI Republik Indonesia mengutuk dengan keras. Dan saya berharap jangan ada yang coba main-main dengan peristiwa ini. Kembalikan sesuai dengan aturan hukum yang, kalau memang guru saya salah, silakan. Tapi kalau memang ada kriminalisasi, dia tidak bersalah dan dia dipaksa-paksa oleh mohon maaf. Ternyata dia yang menyebabkan pergi juga minta maaf itu saya tidak tahu siapa, ada penyidiknya tadi disebut, dia ditelepon-telepon sama penyidik. Sudah, kamu datang saja katanya. Akui saja kesalahanmu, minta maaf saja. Jadi permintaan maaf itulah dianggap bahwa dia mengaku. Bu, mungkin terkait dugaan-dugaan penganiayaan itu mungkin bisa membantah atau seperti apa, Bu? Ya, semua itu tidak benar ya. Saya tidak pernah melakukan pemukulan itu terhadap Bu, kalau terkait dengan yang permintaan itu kan sempat bantah oleh orang tua siswa ya, yang Pak Hasim itu. Itu yang 50 juta katanya tidak betul. Gimana itu, Bu? Apakah betul atau gimana, Bu? Yang bilang itu bukan dari orang tua korban tapi Pak Desa. Terus memantau perkembangan kasus ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini.